Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di channel Eni Dasari Panggabean. Kali ini kita akan membahas tentang gaya Yusr Ismail dalam menulis cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Terlebih dahulu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Sebelum saya lanjut pada gaya Yusr Ismail dalam menulis cerpen yang berjudul Pohon Keramat, terlebih dahulu saya membuat sedikit sinopsis cerpen Pohon Keramat. Berbicara tentang sinopsis. Sinopsis merupakan ringkasan yang padat dan jelas dari sebuah naskah buku, film, cerpen, atau teater tanpa menghilangkan unsur penting dalam naskah tersebut. Sinopsis cerpen Pohon Keramat karya Yusr Ismail. Perkenalkan kampung saya dengan dunia luar, menyadarkan penduduk bahwa di luar sana sudah banyak yang terjadi. Kebutuhan hidup semakin meningkat, kampung saya semakin sibuk, ngobrol-ngobrol santai di masjid sehabis sholat. Jarang dilakukan para orang tua. Bila panen tiba, undangan syukuran semakin jarang. Panen pun hanya dilakukan oleh segelintir orang, tidak lagi merupakan pesta kampung. Kebutuhan yang semakin mendasar itu memaksa penduduk kampung untuk memfungsikan segala yang dipunyai. Para lulusan sekolah dari kota merencanakan untuk membuat pertanian terpadu di kaki gunung dengan melibatkan seluruh penduduk. Pengolahan kaki gunung itu dilakukan dengan gotong royong. Pembangunan pabrik, air mineral, dan tekstil mulai dibuat dari kota. Orang kota saya waktu itu sudah meningkat remaja. Saya tidak begitu jelas menangkap apa yang dibicarakan mereka. Akan tetapi dari nada suara yang semakin meninggi, saya tahu bahwa mereka bersih tegang. Saya mengintip peristiwa itu dari bilik kamar. Saya bersiap meloncat seandainya mereka melakukan kekerasan terhadap kakek. Akan tetapi kejadian yang saya lamunkan tidak terjadi. Mereka pulang setelah terlebih dahulu menyalami kakek. Nah, itulah sedikit penjelasan saya tentang sinopsis Pohon Keramat karya Yusr Ismail. Setelah mengetahui tentang sinopsis, saya akan menjelaskan tentang tema pada Pohon Keramat. Berbicara tentang tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide tentang suatu hal. Salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Nah, dalam cerpen Pohon Keramat ini memiliki tema modernisasi keadaan penduduk. Selanjutnya saya akan membahas tentang majas atau gaya bahasa. Sebelumnya, berbicara tentang majas atau gaya bahasa, yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Dalam cerpen Pohon Keramat ini memiliki gaya bahasa. Bagi saya, gunung besar menyimpan kenangan tersendiri. Majas yang digunakan dalam cerpen Pohon Keramat ini yaitu majas personifikasi. Gaya bahasa atau majas adalah gaya penulisan yang membandingkan satu objek dengan objek lain. Salah satu jenis majas adalah personifikasi. Majas ini mengandaikan benda mati maupun hewan dan tumbuhan dapat melakukan tindaknya layaknya manusia. Majas yang kedua yang terdapat dalam cerpen Pohon Keramat ini yaitu majas simile. Majas simile ini adalah majas bertautan yang membandingkan dua hal yang secara hakiki berbeda tapi dianggap mengandung segi yang serupa. Dinyatakan secara eksplisit dengan kata seperti bagai dan laksana. Desa Kolidoso yang terletak 10 km dari jalan raya antara Solo dan Purwodadi itu bagaikan sebuah pasir yang cukup luas. Seperti pasir karena hanya desa itu yang rimbun dengan berbagai tanaman tahunan, terutama buah-buahan seperti mangga, jambu, nangka, belimbing, dan paling banyak tumbuh pohon melinjo yang menjadi bahan baku kerajinan emping melinjo di daerah itu. Majas merupakan cara melukiskan sesuatu dengan jalan yang menyamakan dengan sesuatu yang lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan atau gaya Yusr Ismail dalam menulis cerpen yang berjudul Pohon Keramat. Kaidah kebahasaan atau gaya penulisan
Yus R. Ismail, yaitu menggunakan sudut pandang orang pertama atau tunggal. Kalimat pertama dalam kutipan sinopsis yang kedua. Saat penduduk Belanda di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Kata saya membuktikan bahwa penulisan terlibat dalam cerita dan menceritakannya. Maka dari itu hal tersebut masuk pada sudut pandang orang pertama. Selanjutnya gaya bahasa penulisan Yus R. Ismail yang itu menggunakan keterangan tempat. Menggunakan keterangan tempat yang pertama, kampung. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Yang kedua, gunung besar. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam gunung besar. Yang ketiga, tempat kaki gunung. Para pencari kayu dan bakar menjepit rumput hanya menari sampai ke kaki gunung. Tempat rumah kakek. Sejak umur 5 tahun saya sering tidur di rumah kakek. Tempat masjid kecil. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin. Majas yang berikutnya itu menggunakan konjungsi. Ia termasuk orang yang bijaksana sampai melihat cahaya itu. Paragraf 1 kata konjungsi apabila. Berikutnya yang dibahas pada pohon keramat ini, Majas menggunakan kata ganti. Pada cerpen pohon keramat memiliki 2 kata ganti, yaitu kata ganti pohon. Kata ganti pohon itu bisa digunakan dengan tumbuhan. Dan kata ganti kedua itu cerpen bisa diganti dengan cerita. Karena cerpen termasuk sebuah rangkaian dari sebuah cerita. Sekian dari penjelasan saya tentang gaya penulisan Yus R. Ismail dalam cerpen pohon keramat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.